Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali pengajian pagi hari ini seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa pula kita tilawah atau tadarus Quran, ya. Masuk di ayat 141, masih di surat Al-An'am, ya. Monggo silakan untuk dibuka terlebih dahulu mushaf Qurannya. Surat yang ke-6 dalam urutan mushaf Quran, ayatnya ayat 141. Insya Allah kita baca sampai ayat 145, ya, ayat 141 sampai ayat 145 surat Al-An'am. Oke. Ya, silahkan dibuka, dicari terlebih dahulu, pun ketemu nanti kita milih, ya, sarang-sarang maus ayat-ayat menikah. Sudah, ya? Baik. Kita mulai ayat 141 sampai 145 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman idturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat 141 dumugi ayat 145 surat Al-An'am. Monggo kita sinau isi ayat-ayat ingkang kita waos menika nggih. Mulai di ayat 141. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala dawuh nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansa'a jannatin, dan dialah Allah alladzi yang ansha'a jannatin, menjadikan napa menika kebun-kebun ya berupa tanam-tanaman nika ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat, ada yang merambat ada yang tidak merambat. Nggih panjenengan sampun pirsa sedaya tanam-tanaman nika nggih macam-macam, sing ngrambat wonten sing boten nggih wonten. Ya merambat kados pundi upami seperti pohon dari buah semangka nikan wonten rambatane menjalar di tanah nggih. Ada juga yang batangnya itu tidak menjalar di tanah seperti mungkin pohon kelapa, pohon kurma nek teng Arab menika nggih. Nah, Allah ngendikaken, Allah mengungkapkan ya tanaman yang bermacam-macam kala wau. Wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu. Begitu pula pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, mukhtalifan ukuluhu, warni-warni, berbeda-beda rasane, bentuke lan sapituripun. Wazaituna warrummana mutasyabihan. Ya, begitu juga buah zaitun dan delima yang serupa, ya. Yang serupa mutasyabihan nika serupa mananipun nggih ya mungkin bentukipun serupa ning rasane niku beda. Wa ghairu mutasyabih, dan juga ada yang tidak serupa, bentuke warnane niku wonten sing padha ning rasane beda nggih. Ada juga yang bentuknya beda rasanya kok malah rada mirip gitu. Mukhtalifan, pokoknya benten-benten itu. Kulu min thamarihi, semua tanam-tanaman yang berbuah kalau wau ya dengan berbagai macam bentuknya, warnanya, rasanya. Wis mesti sing mirsani seneng napa mulai sing kemudian
memakannya, sudah ya menikmati semua buah-buah kolowau, senang banget. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk menikmati. Kulu min samarihi, makanlah buahnya dari tanaman-tanaman kolowau. Idza asmaro, kalau memang sudah berbuah, silahkan untuk dipetik, kemudian dinikmati, dikonsumsi makanan ya tadi. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tapi Allah kemudian mengingatkan, selain boleh kita menikmati buah-buahan kolowau tatkala memang pun panen sudah berbuah ya, nikmat, manis, lezat, tapi jangan lupa atu haqqahu, tunaikan haknya, berikan haknya. Napa hakipun nggih dizakati. Maknanya menjadi kewajiban kita kulawan sami tatkala memang tanaman tadi sudah berbuah pun panen, sebagian dimakan, sebagian keluarkan sebagai zakat. Nah, menikah yang kemudian di dalam ya fikih Islam itu ada yang dinamai dengan zakat ya buah-buahan atau zakat dari tanaman kolowau. Kapan dikeluarkan? Ketika telah panen. Tidak semuanya dikeluarkan sebagai zakat, sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian kondahar piyambak monggo gitu. Ya, sesuai dengan keumuman dan kebutuhannya. Tetapi ada bagian yang kemudian dikeluarkan sebagai zakat, berikan pada fakir miskin dan sebagainya dari ya mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat atau yang kemudian disebut sebagai mustahik zakat. Nah, maksudipun wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kekatahan terlalu banyak misalnya yang dimakan sampai kemudian orang dizakati, atau jangan pula berlebihan dikeluarkan semua sebagai zakat sampai arep mangan we ya ora iso nggih ngoten. Jadi inilah bagaimana agama kita mengajarkan ya sikap pertengahan sesuai dengan kabetahan iku pinten, tetapi juga sebagian diberikan kepada orang lain. Sebab wonten agami kita menika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya bahwa pada harta yang Allah berikan nggih warni-warni wujudnya harta atau bondo donya kalau bisa berupa uang, bisa berupa kekayaan, bisa berupa tanduran sing kathah subur buahe nggih nikmat ya, manis dan sebagainya, dan berbagai macam kolowau. Tidak semuanya itu adalah hak ya kagem kita ya, tetapi ada hak orang lain yang dilewati awake dhewe itu. Sehingga Allah ngendika wa fi amwalihim hakun, pada harta mereka itu ada hak orang lain ya. Lisaili wal mahrum, apakah orang lain itu akan mendapat haknya dari harta yang dititipkan pada kita itu lewat minta atau tidak, tetap kudu ditokniha, tetap harus dikeluarkan sebagai kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat dari harta yang Allah titipkan kalau mau. Oke, maka jangan berlebihan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wonten agami kita menika mboten pareng Gusti Allah nggih mboten remen berlebih-lebihan, baik napa menika berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau berlebihan dalam mengeluarkannya. Mungkin wonten surat Al-Furqan jenengan saged ya maos dapat membaca firman Allah Subhanahu wa taala, idza anfaqu lam ya yusrifu walam yakturu, kalau menafkahkan, menginfakkan hartanya tidak ya berlebih-lebihan sampai kekurangan, tidak juga ya untuk dirinya sampai tidak mengeluarkan sebagiannya. Tetap wonten sing disedekahke, sing dizakatke, tapi juga ada yang kemudian digunakan untuk kebutuhannya sendiri. Ponatur menika. Dan ini sungguhnya justru menjadi pelajaran yang luar biasa bagus sekali ya pada setiap kita, bahwa agama kita menika mengajarkan manajemen pengelolaan dari potensi finansial yang Allah titipkan.
Ya, sampai kalau kita baca nanti di ayat 133 sampai 136 ya surat Ali Imran itu Allah mengungkapnya di antara karakter orang bertakwa itu punya kemampuan manajemen finansial, itu luar biasa karena mereka bisa menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit, yungfikuna fisarra iwadhara, menafkahkan harta di kala lapang maupun sempit. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali pada seseorang yang punya kemampuan mengelola, memanage ya potensi harta atau potensi finansialnya dengan sangat bagus. Begitupun tatkala kita dapati menika nggih ada aturan tentang zakat, sedekah ya dan sebagainya dari keseluruhan harta yang Allah titipkan, itu berarti memang ada isyarat ya perintah dari Allah untuk memanage, untuk mengelola potensi harta yang Allah titipkan ke Allah. Sebagian tinggal kebutuhan diri, sebagian diberikan pada orang lain ya yang butuhkannya ya. Kemudian sebagiannya memang kita manfaatkan betul agar terwujud menjadi amal-amal kesolehan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tuh sadar sepenuhnya akan hakikat harta yang tidak lain merupakan serono kemawon, menjadi sarana saja yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, Allah Subhanahu wa taala tundukkan kagem kula sami tentu untuk diwujudkan menjadi amal-amal soleh yang Allah perintahkan. Disitulah wujud syukur kita kepada Allah. Anggenipun matur nuwun dhateng Gusti Allah nggih ngoten kala wau. Ya diparing Gusti Allah napa pun tampi kanthi manah ingkang lila qanaah. Terus kemudian gunakan itu ya balik malih untuk nindakake dawuhipun Gusti Allah ya. Sehingga seluruh harta, seluruh sarana keduniaan itu akan berubah pada saatnya nalika kula sami tilar dunya menghadap Allah itu menjadi amal soleh yang menyelamatkan kita ya di kehidupan akhirat. Baik, innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka dengan orang-orang berlebih-lebihan. Ya, niku nek wong iman atine alus niku pun ngerti, pun krasa, pun dong karepe. Berarti Allah mencintai orang-orang yang bisa mengelola hartanya dengan baik, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sebagian dari harta itu dizakatkan, disedekahkan, sebagian silahkan untuk dinikmati, dikonsumsi. Wa minal an'ami hamulatan wa farsan. Kalau di ayat 141 tadi tentang tanam-tanaman dengan buah-buahnya, maka di ayat 142 menika berkaitan dengan binatang-binatang ternak atau hewan-hewan ternak. Wa minal an'am, jadi bukan hanya pertanian tapi juga ada peternakan ya manusia melakukan itu semua sebagai ikhtiarnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, riyen ada sapi kebo ngoten nggih. Ya keledai gitu dijadikan pengangkut beban ya. Wa farshan, ada juga yang untuk disembelih tapi sekarang jarang sekali sapi kok untuk dijadikan pengangkut beban, malah saniki hanya untuk disembelih. Ada juga atau sini kambing mboten kagem ngangkut beban ning cetha namung sekedar untuk disembelih. Ada di antara binatang itu yang punya fungsi sebagai alat transportasi gitu, tapi sebagian dari binatang ternak itu ada yang memang untuk disembelih dan dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kulu mimma razaqakumullah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh, silahkan kalau memang mau dimakan, dikonsumsi dari binatang ternak yang disembelih tadi. Kulu, makanlah oleh kalian mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Terus Allah mengingatkan bahwa binatang-binatang ternak sekalipun itu kita pelihara dengan baik nggih, jenengan nggih makani nggih napa menika ngopeni dan seterusnya, hakikatnya menika pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maupun penggalih kan di napa langkung dangu, langkung dalem ngoten nggih.
Bagaimana jenengan kok iso golek pakan, lajeng pakan niku dimakan oleh binatang ternak itu terus berproses dalam tubuhnya terus jadi tambah lemu, terus kemudian seluruh fungsi tubuhnya berjalan dengan baik. Sing ngatur niku sedaya sinten nggih Gusti Allah. Maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala yang maringi kula sami sedaya kala menjadi rezeki, ya. Silahkan untuk dinikmati. Allah nggih marengaken, Allah juga memperbolehkannya, kulu makanlah oleh kalian mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, terus disambung menika ayat ini. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Apa niki maksudnya? Ya, sebab dalam menikmati binatang-binatang ternak kalau wow diantaranya yang kita sembelih kemudian kita makan dan kita konsumsi, berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Sebab nopo ada peran setan yang menjadikan sesuatu yang boleh kalau wow bisa kemudian menjadi berlebih-lebihan, menjadi larangan, jadi dosa, ya, atau mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan, ya, atau kadarnya berlebihan kalau wow, sehingga keluar dari batas yang diperbolehkan, masuk pada wilayah yang nyata-nyata merupakan perbuatan dosa. Setan bisa masuk di situ, terlebih pada sesuatu yang umumnya disukai oleh manusia. Ya, kadonya niku napa kemawon wujude, termasuk makanan, tentu saja sesuatu yang kita butuhkan dan umumnya menungso nggih seneng mangan gitu. Ya, maka makanan itu bisa menjadi sarana bagi setan untuk menarik dan menyeret manusia pada perilaku dosa. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Berbagai cara yang dilakukan oleh setan untuk menyeret kalian pada perbuatan dosa. Di antaranya ya, melalui sarana makanan-makanan tadi, ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Agar kita bisa berhati-hati terhadap setan, memiliki kewaspadaan terhadapnya godaan, bujukan, nanti budaya setan itu, maka Allah ngemutakan kula sami mengingatkan kita semua betapa setan mereka musuh yang nyata bagi kita. Innahu, sesungguhnya dia setan itu adalah lakum, untuk kalian, aduwun mubinun, adalah musuh yang nyata, ya. Sak nyata nih musuh nih menika nggih setan. Oke. Karena setan itu akan berusaha bagaimana caranya manusia itu melakukan perbuatan dosa, lalu berketerusan dengan dosanya itu nganti ora krasa nek kuwi dosa. Nah niku bisa sampai pada keadaan demikian. Pelaku dosa yang berulang-ulang itu bisa merasa wis, ya, tidak merasa lagi sebagai perbuatan dosa, malah sing bener niku disalah-salahke. Orang yang berbuat benar dan baik itu malah yang disalahkan. Jadi terus sakit kewali-wali, sangat mungkin terjadi yang demikian. Kalau sudah masuk dalam perangkap setan itu luar biasa kesulitan untuk keluar darinya. Nah, maka taat datang dawuhipun Gusti Allah, mentaati perintah Allah bisa jadi berat, ya, tetapi jauh lebih berat keluar dari lingkaran setan, keluar dari perangkap setan. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya niku medale jan angele tenanan, ya. Tapi meskipun berat kita untuk taat, tetapi itu jauh ringan dan sesungguhnya membahagiakan dan menyelamatkan bagi kita, ya. Malah nek pun terlatih untuk taat kepada perintah Allah, luar biasa ketenangan yang dirasakan oleh hati kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman akan merasakan tenang tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ya, wujudipun warni-warni zikir menika, semua bentuk ketaatan itu zikir. Maka orang yang beriman dan taat kepada perintah Allah tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah hatimu akan merasakan ketenangan. Nggih. Nah nek sing dong lakoni dosa niku mbok menawi jenengan lek mirsani tampaknya nyenengke, ya, apa-apa keturutan, semua sarana tersedia, tapi belum tentu manahipun menika tentrem ayem. Ya, yang pasti terasakan adalah kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, hilang kebahagiaan dari hati dan jiwanya. Baik.
Masuk di ayat 143 niki Allah membicarakan tentang perilaku orang-orang kafir, perilaku orang-orang musyrik, ya, yang membuat-buat aturan-aturan dalam masalah kalau ya binatang-binatang mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Gawe aturan dewe yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Halal dan haram itu digawe-gawe piyambak. Dan ini tentu saja tidak dibenarkan karena hak menetapkan hukum itu ada pada Allah. Innal hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu ada pada Allah. Kita coba lihat ya di ayat yang ke-143 itu. Tsamaniyata azwaj. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, ya. Maksudnya pun ya 8 hewan ternak berpasangan itu ada 4 pasang, ya. Minad dha'nitsnain wa minah ma'zitsnain. Sepasang domba dan sepasang kambing. Ya, sepasang domba, domba jantan, domba betina, kambing, kambing jantan, kambing betina, 4 pasang itu, okay. Qul adzakaraini harrama amil unsayain amastamalat alaihi arhamul unsayain. Katakanlah hai Muhammad, ya, kepada orang-orang musyrik itu, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Nah, ini sindiran terhadap penetapan aturan-aturan oleh orang-orang musyrik, ya. Terus ini yang diharamkan, ini yang dihalalkan, ya. Mereka membuat-buat seperti itu. Coba terangkan, nabiuni, terangkan kepadaku, bi ilmin, dengan dasar ilmu, ya. Atas dasar apa penetapan hukum-hukum halal dan haram kalau wow in kuntum shodiqin, kalau memang kalian yang benar. Okay. Kalau ada ketetapan sing niki halal, sing niki haram, niku dasari nopo? Karena hak menetapkan halal dan haram niku mboten pada manusia, mboten menungso sing netepke ning Gusti Allah, ya. Ya, kalau memang kalian benar, coba beritahu kepadaku ya ketentuan dari Allah sesuai yang kalian katakan itu. Kintan-kintan ngatan ya. Nabi didawi Gusti Allah untuk menyampaikan pada orang-orang musyrik yang membuat-buat aturan-aturan halal dan haram kalau wau. Wa minal ibilitsnain wa minal baqaritsnain. Dan dari unta sepasang, juga dari sapi sepasang. Nah, kalau kambing dan domba niki wonten sapi dan unta masing-masing sepasang. Yang keseluruhannya nanti ada 4 pasang atau ya totalnya ada 8 ya 8 jenis binatang yang dikelompokkan menjadi 4 pasang gitu. Karena ini apa hal-hal yang dibuat-buat oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka itu, adzakaraini harrama amil unsayain amastamalat alaihi arhamul unsayain. Apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya, ya. Jadi kalimat tanya ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi didasarkan fakta penetapan aturan oleh orang-orang musyrik yang tidak dikoreksi melalui turunnya wahyu yang mengatakan mereka. Okay. Betulkah demikian? Am kuntum syuhada'a, gitu. Apakah kalian menjadi saksi? Ya, apakah kalian menjadi saksi? Il wasakumullahu bihadza, ketika Allah menetapkan ini bagi kalian. Ya. Sebab wong-wong musyrik menika wekdal semanten mengatakan ini halal ini haram niku dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Niki kebohongan, ya, kedustaan, ngapusi, ya, supados saged pun tampi kemudian mengatakan niki aturan agama, niki sing dawuh Gusti Allah. Benarkah kalian menjadi saksi saat Allah menetapkan hal yang demikian seperti yang kalian ucapkan? Leres napa mboten cobi ngaten? Nggih. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Faman azlamu,
maka siapakah yang lebih zalim? Siapakah pelaku kezoliman yang paling tinggi, yang lebih tinggi, ya? Mimman iftara, dibandingkan orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, ya, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Jadi artinya segala penetapan aturan kalau oleh orang-orang musyrik yang disandarkan kepada Allah itu kebohongan. Dan ini jelas kezoliman yang sangat besar, ya. Tidak semestinya hal ini mereka katakan, karena Allah telah punya aturan yang pasti yang disampaikan melalui wahyu yang diinformasikan oleh Nabi dan Rasulnya, ya, sampai kemudian pada kita sing halal punti sing haram punti semua telah ditetapkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulnya, tidak kemudian dibuat-buat sendiri oleh al-zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada al-qaum al-zalimin, kaum yang zalim, orang-orang yang berbuat zalim. Nek cetha, ya, orang-orang tadi melakukan tindak kezaliman sudah pasti tidak akan disertai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ngoten, kalau kula pan sami nindakake dawuh Gusti Allah ingkang leres, maka ya akan dibersamai dengan bimbingan Allah, petunjuk dari Allah, bahkan ditambahkan petunjuknya di samping petunjuk yang sudah ada sebelumnya, ya. Disebutkan wa may yu'min billah yahdi qalbah di ayat 11 surat At-Taghabun. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Atau di ayat 69 surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, lajeng melakukan ketaatan demi ketaatan, lanahdiyanahum subulana, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Terus pitedah Gusti Allah, petunjuk dari Allah itu akan ya diberikan kepada mereka yang beriman dan taat kepada perintahnya. Nenek malah nindak gitu, so melakukan tindak kezaliman, tidak mungkin akan dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir menikah di ayat 145-nya, lalu Allah menyebutkan, lalu apa yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang haram, sing halal, yang disebut. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Tidak aku dapati, ya, tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wahyu yang Dia turunkan kepada, ya. Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk memakannya, ya, bagi orang yang memakannya, ala ta'imin yat'amuhu illa, kecuali, lalu disebutkan sing haram niku kenapa kemawon disebutkan, ayakuna maitatan au damam masfuhan au lahma khinzirin, ya, lalu disebutkan yang haram-haram niku kenapa kemawon, ya, daging hewan yang mati yaitu bangkai itu haram, darah yang mengalir itu haram, lahma khinzirin, daging babi, ya, fa innahu rijsun, karena semua itu kotor, au fiskon, ya, karena semua itu kotor, ya, atau kefasikan, uhilla li ghairillah, ya, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Pun sebadakan sekawan disebutkan 4 hal yang diharamkan oleh Allah di ayat menika. 1 adalah apa kalau mau bangkai, 2 darah yang mengalir, 3 daging babi, 4 ya hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Karena dalam masyarakat musyrik itu biasa melakukan persembahan binatang-binatang yang disembelih dengan nama-nama berhala. Ulama mengatakan tidak hanya 4 ini, meskipun disebutkan 4 saja di ayat ini, dengan alasan apa? Pertama, ayat ini adalah ayat Makkiyah, ya, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Padahal faktanya setelah Nabi hijrah ke Madinah turun ayat-ayat yang menjelaskan
hal-hal lain yang juga diharamkan, atau makanan-makanan lain yang juga diharamkan oleh Allah. Misalnya nanti dalam surat Al-Maidah itu ada hewan yang mati tercekik, dibanting dan seterusnya itu. Ya, ada binatang-binatang yang tidak disebutkan di sini yang juga diharamkan oleh Allah. Ya, sehingga ya karena ini ayat makiyah, ada ayat madaniyah, maka ayat yang turun belakangan itu tentu ya yang yang dijadikan rujukan, artinya ada tambahan hal-hal yang juga diharamkan. Yang kedua, pembatasan 4 di sini ini bukan untuk membatasi jumlah, tetapi untuk menolak atau menafikan penetapan keharaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, begitu. Nah, ditambah lagi terdapat hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keharaman yang tidak disebutkan di sini. Misalnya Nabi mengatakan binatang liar yang binatang buas yang bertaring, ya itu masuk binatang yang haram. Seperti kalau burung pemakan bangkai, kemudian ada hewan-hewan yang bertaring seperti harimau, kemudian anjing dan sebagainya, masuk dalam pengertian yang diharamkan merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, nah, dengan demikian 4 yang disebutkan ini bukan pembatasan, tetapi upaya untuk menolak segala pengharaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Ya, lalu adanya tambahan hal-hal yang diharamkan berdasarkan ayat-ayat madaniyah dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, tetapi pelajaran yang tidak disampaikan adalah menetapkan halal dan haram diantaranya terkait dengan makanan yang kita konsumsi harus berdasarkan ilmu, yakni berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oke. Nah, lajeng ya di penutup ayat 145 Allah berfirman, "Famaniturra ghaira baghin wala 'adin." Ya, meskipun Allah menetapkan binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi, ya, tetapi Allah punya sifat kasih sayang, welas asih, Rahman dan Rahim, sehingga mungkin saja ada kondisi yang mengancam keselamatan jiwa di mana manusia ora ono panganan liyane. Ya, tidak ada makanan bisa dikonsumsi padahal dia sangat membutuhkannya. Kalau nggak makan, segera makan, dia bisa mati. Ini yang dalam fikih disebut dengan ad-darurah. Ya, kondisi yang disebut dengan darurat. Kalau darurat seperti ini, maka Allah memberikan kebolehan dalam batas-batas kedaruratan itu. Ya, famaniturra ghaira baghin. Tetapi barang siapa yang terpaksa, bukan karena menginginkan, ya, bukan karena kepingin barang yang haram kalau tetapi karena kondisinya sangat terpaksa, wala adin, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya, famaniturra ghaira baghin wala adin, juga tidak berlebihan, tidak melebihi dari batas kedaruratan. Ya, sekadar ya memakan atau mengonsumsi karena kebutuhan darurat kalau mau. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafurun rahimun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi begitulah ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana penetapan hukum halal dan haram harus merujuk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu pun jangan dalam kadar yang berlebih-lebihan, ya, karena Allah menghendaki ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ugi ngatosaken tiyang sanes ingkang ugi betahaken kados ini kula panjenengan sami, sehingga berbagi ya kebahagiaan yang hakikatnya itu juga jatah orang lain yang dititipkan oleh Allah melalui kita. Lalu kemudian ada mekanisme zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Mugi-mugi manfaatnya